Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bongkar perkabelan ya pada mobil Grand Max 2000 berapa nih? 16 kayaknya ya, masih baru ya. Ini kok kenapa bisa dibongkar kabel-kabelnya kok seperti begini kabelnya, lihat pada kebakar gini ya. Lihat pada kebakar kabelnya ya. Dan setelah kita telusuri ya, semua perkabelan sudah kita bongkarin ya. Dimana letak konsletnya? Nih. Jadi ada penemuan pada mobil Grand Max ini yang kabelnya kebakar ya. Nah, jadi ada sikring di sini ya. Ini sikringnya meleleh ya, tuh lihat. Meleleh tapi tidak putus ya, lihat tuh. Tuh, meleleh tapi tidak putus. Coba kita lihat, ditutup sikringnya mata dia. Nah, ini jalur sikring yang kemana ya, kita lihat dulu ya. Nice, ini nih. Jadi seperti ini pembacaannya ya. Wow. Nah, seperti ini letaknya. Jadi yang meleleh ini di bagian ada lampu ya, MGC 10 ya, 10 berarti yang stop, berarti yang sikring bagian stop. Itu stop itu bagian lampu rem ya, lampu pengereman. Jadi ini larinya ke lampu pengereman nih. Nih, kenapa bisa kebakar kabelnya ya, sedangkan sikringnya cuman meleleh seperti ini ya. Kalau kita ingatkan, ini sikring harusnya pakai 10 ampere. Di sini ya pakai yang 10 ampere. Namun kalau lihat di sini warnanya itu hijau ya. Hijau itu umumnya sih biasanya 30 ampere ini. Dan juga kalau kita lihat, ini sikring pernah diganti tapi pakai sikring yang biasa, bukan yang asli. Sedangkan kalau yang biasa, yang KW sekarang lagi maraknya sikring yang murah ya, tapi dalamannya besar ya dalamannya. Jadi ketika ada konslet dia nggak putus, melainkan meleleh seperti ini, cuman meleleh. Terus akibatnya kabel bagian sini panas, kabel yang bagian ke sini otomatis ikut meleleh karena kabel yang bagian keremnya itu konslet ya. Jadi semua kena imbasnya semua ya, pokoknya ada yang ada di dekat, yang ada di sekelompokan sini pasti kena ya. Ini bisa membahayakan kendaraan mobil Anda ya, bisa terbakar ya. Tuh, lihat. Kemungkinan nih, kalau misalkan sikring ini memakai standar ketentuan yang di sini 10 ampere dan pakai sikring yang original, otomatis mobil tidak akan terbakar. Yang ada, kalau ada terjadi kekonsletan, sikring akan putus terlebih dahulu.
Sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya mengenai sikring yang biasa itu ya, yang biasa, yang murah namun membahayakan kendaraan mobil Anda ya. Ingat ya, kepada para pemilik mobil, kalau mau membeli suatu seperpat yang istilahnya berkaitannya dengan kelistrikan, itu jangan coba yang merek yang KW ataupun yang lebih murah lah, kecuali emang sebelumnya pernah pasang ataupun beli ya, cuman tidak menimbulkan kekonsletan ataupun lain sebagainya. Tapi ya saya sarankan biasanya yang KW, yang biasa itu otomatis ya, untuk sistemnya kalau enggak buruk untuk kendaraan biasanya mati. Nah seperti ini juga ya kasusnya untuk sikring ini ya. Kita jangan asal-asalan memilih sikring. Biasanya seperti ini kasusnya nih. Pertama awal nih ada sikring putus, terus diganti, putus lagi, ganti, putus lagi, akhirnya diganti, putus lagi, akhirnya sama pemilik kendaraan mungkin ada yang nyaranin coba ganti sikring yang lebih gede, ukurannya, gantilah ukurannya, pakai yang 30 ataupun berapa yang lebih dari standarnya. Atau biasanya suka di jumper ya, sama kabel di bagian kakinya ya, itu jangan sekali-kali diperbolehkan ya, takutnya itu emang konslet. Biasanya kalau sikring terus putus, kalau kita ganti satu putus lagi, ganti lagi putus lagi, ganti lagi putus lagi, itu ada kekonsletan. Jadi jangan sekali-kali diakalin ataupun pakai sikring yang lebih gede ataupun di jumper ya. Itu sih saran saya ya, itu sangat berbahaya untuk mobil kendaraan kita ya, bisa-bisa terbakar dan meleleh seperti ini kabelnya kawan ya. Dan kita akan ganti kabel bodinya ya, ini pembelajaran bagi kita ya. Untuk yang mempunyai kendaraan harus hati-hati dalam membeli spare part, apalagi yang bagian spare part bagian kelistrikan ya, kayak model relay, kayak model sikring itu rentan sekali ya sama yang namanya terjadinya kebakaran pada mobil ya. Oke, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan video ini memberikan kepada kita pengetahuan tentang cara memilih ataupun membeli spare part kendaraan mobil. Itu harus pakai standar pabrikannya ya. Kalau misalkan sikringnya 10 ampere harus kita ganti dengan 10 ampere. Kalau misalkan 20 harus pakai 20 ampere, agar nanti ketika ada konsleting itu sikring dulu yang putus. Dan juga beli sikringnya yang ori, jangan yang abal-abalan ya. Yang abal-abalan itu walaupun 10 ampere tapi dalamannya dia gede, jadi dia tidak putus, akan tahan ketika terjadi konsleting, malah kabel yang kebakar. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih untuk wawasannya ya. Oke, terima kasih.